justru menjadi hari di mana ikatan rumah tangganya berakhir. Melda Savitri berasal dari wilayah Aceh Singkil ataupun Aceh Selatan. Terdapat laporan yang menyebut pulang ke Aceh Selatan dalam peristiwa. Simak selengkapnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, inilah kisah nyata yang mengguncang hati banyak orang di Aceh. Kisah tentang seorang istri bernama Melda Savitri yang harus menelan pil pahit di hari yang seharusnya jadi hari bahagia. Hari di mana suaminya resmi diangkat menjadi pegawai P3K, justru menjadi hari di mana ikatan rumah tangganya berakhir. Melda Savitri berasal dari wilayah Aceh Singkil ataupun Aceh Selatan. Terdapat laporan yang menyebut pulang ke Aceh Selatan dalam peristiwa. Simak selengkapnya di sini. Ia memiliki 2 anak dan menikah selama sekitar 5 tahun. Menurut keterangannya di podcast, selama menikah, kondisi ekonomi keluarga disebut cukup sulit. Melda pernah mengaku sering meminta bantuan tetangga untuk makanan. Suaminya yang disebut sebagai anggota Satpol PP dan kemudian menjadi pegawai dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K atau PPPK akan dilantik pada atau sekitar 15 Agustus tahun 2025. Melda mengungkap bahwa sang suami memberikan talak secara lisan 1, 2, 3 kepada dirinya. Hanya 2 hari sebelum pelantikan sang suami sebagai P3K, atau tepatnya pada waktu yang hampir bersamaan, Melda mengalami perceraian atau upaya perceraian yang membuatnya viral. Video yang memperlihatkan tangis dan perpisahan Melda bersama tetangga menjadi viral. Suami Melda kemudian membuat klarifikasi bahwa perceraian bukan semata karena status P3K. Tapi masalah rumah tangga yang lama sudah ada. Melda menjelaskan bahwa saat sang suami akan menggunakan pakaian korpri dan pelantikan P3K, justru pada saat itu ia diceraikan. Ini dianggap oleh publik sebagai momen yang sangat menyakitkan dan ironis. Setelah viral, banyak perhatian media dan sosial. Ia diundang ke podcast Denny Sumargo Densu Podcast. Seorang desainer yakni Sheila Saukia memberikan makeover dan dukungan pada Melda meski mengalami peristiwa pahit. Melda disebut mulai bangkit, mendapat banyak simpati, dukungan, dan peluang baru. Kisah Melda menunjukkan bagaimana perubahan status ekonomi atau peluang ekonomi dalam keluarga bisa menjadi momen kritis yang menguji relasi. Juga bagaimana dukungan sosial tetangga, komunitas bisa menjadi sandaran ketika seseorang mengalami krisis. Selain itu, ini adalah contoh bagaimana viral di media sosial bisa membawa 2 sisi. Sisi yang menyakitkan, namun juga bisa menjadi jalan baru bagi yang terlibat. Dan yang tak kalah penting, bagaimana perempuan dalam situasi ekonomi sulit masih bisa menunjukkan keteguhan dan langkah untuk lanjut hidup. Dulu, Melda hanyalah seorang istri biasa yang hidup sederhana bersama suaminya. Mereka tinggal di rumah kecil, jauh dari gemerlap kota. Hari-harinya diisi dengan doa, kesabaran, dan cinta yang ia rawat dengan tulus. Setiap pagi, Melda menyiapkan sarapan. Seadanya kadang hanya nasi dengan sambal dan air. Putih tapi hatinya tetap bersyukur. Ia tahu, rezeki tidak selalu banyak. Tapi selama mereka bersama, segalanya terasa cukup. Ia tak pernah menuntut, tak pernah mengeluh. Yang ia inginkan hanyalah kebahagiaan bersama orang yang ia sebut suami. Hingga suatu hari, kabar gembira datang. Suaminya lulus seleksi P3K, akan dilantik sebagai pegawai negeri dengan seragam
Korpri biru yang dulu hanya mereka impikan? Melda tersenyum haru. Ia menangis bahagia. Ia percaya. Ini adalah jawaban dari doa-doa panjang mereka berdua. Tapi, siapes 2 hari sebelum pelantikan. Dunia Melda runtuh. Sang suami tiba-tiba mengucap kata yang membuat hatinya hancur. Aku talak kau, Melda. Ucapan itu datang begitu saja, tanpa alasan yang jelas, tanpa kesempatan untuk bertanya kenapa. Di hari yang harusnya jadi hari penuh kebanggaan, justru menjadi hari perpisahan. Dalam video yang kini viral di media sosial, Melda terlihat menangis, memeluk tetangganya, sambil berkata lirih, "Pas masih jadi istrimu, aku temani dari nol. Tapi setelah kau berhasil, aku yang kau lepaskan." Kalimat itu menembus hati jutaan orang. Ia tak meminta belas kasihan, hanya ingin dipahami. Karena di balik setiap keberhasilan seorang suami, seringkali ada air mata istri yang tak terlihat. Namun, kini ia harus melangkah sendiri, menata hidup baru, sambil menahan luka di dada yang belum kering. Tapi, Allah tidak pernah tidur. Di balik sakit yang ia rasakan, pintu baru terbuka. Melda mulai dikenal, didukung banyak orang, bahkan diundang di podcast besar. Ia berdiri tegar, bukan lagi sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang dipilih Allah untuk bangkit dan menjadi kuat. Sahabat semua, dari kisah Melda Savitri, kita belajar bahwa kadang bukan harta atau jabatan yang membuat hubungan runtuh, melainkan lupa akan siapa yang menemani saat belum punya apa-apa. Semoga kita tak pernah menjadi orang yang melupakan asal perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Setelah kejadian ini terjadi dan viral di seluruh Indonesia, apa kata-katanya dong? Kata-katanya untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, yuk kita jadi perempuan harus mandiri, jangan bergantungan dengan laki-laki. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Perempuan harus berdaya. Semangat! Semangat!